Halo Sobat Bang John. Kali ini Bang John Film akan membawakan alur cerita film Blink Twice. Film yang dirilis pada tahun 2024 ini dibintangi oleh aktor terkenal Channing Tatum. Film ini mengisahkan tentang seorang bos kaya raya yang selalu mengadakan pesta narkoba di pulau pribadi bersama-sama dengan banyak para wanita dengan aturan-aturan yang nyeleneh. Dan inilah filmnya. Di awal film, kita akan berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Frida. Frida adalah seorang nail art atau seni merias kuku. Tetapi nail art hanyalah kerjaan sampingan Frida. Pekerjaan utama Frida adalah seorang pelayan minuman bersama dengan seorang temannya yang bernama Jess. Bos Frida adalah seorang jutawan kaya raya bernama Slater King, yaitu seorang mantan CEO teknologi yang kini aktif di sebuah yayasan di sebuah pulau yang baru dibelinya. Pulau itu dibeli oleh King untuk orang-orang seperti rekan-rekannya yang ingin merasakan nikmatnya duniawi. Diam-diam Frida terus mengamati King, yang dimana Frida diketahui sangat mengagumi King, dan tanpa diduga ternyata Frida dan Jess juga turut diundang ke acara di pulau milik King. Careful. Mereka pun berdua sangat senang dan segera memakai gaun, juga dandan secantik mungkin. Dan karena terlalu senangnya Frida, sampai dia akhirnya terjatuh. Dan tanpa disangka yang menolongnya adalah King sendiri. Kemudian setelah menolongnya, Frida dikenalkan kepada seorang pria parubaya bernama Rich, yang seorang investor jutawan kaya raya di yayasan milik King. Berikutnya Frida juga dikenalkan kepada Lucas, Tom yang seorang DJ, dua wanita bernama Camilla dan Heather, dan seorang bintang acara bernama Sarah. Dan mereka semua itu ditambah rekan lainnya akan pergi ke pulau milik King. Sebelum pergi, mereka minum-minum bersama sambil tertawa dan bercanda. Dan asisten pribadi King yaitu Stacy dan bodyguardnya juga ikut turut serta yang bernama Stan. Mereka semua akhirnya berangkat ke pulau menggunakan pesawat pribadi milik King. Selama perjalanan terlihat Frida sangat senang karena bisa dekat dengan sosok seperti King. Akhirnya mereka semua pun sampai di pulau yang sangat besar dan megah milik King dan berada di tempat yang rahasia. Mereka pun semua sangat kagum dan takjub akan pulau tersebut. Tetapi sebelum masuk ke dalam hunian tersebut, ada aturan dari King, yaitu di mana tidak boleh ada satu orang pun handphone yang boleh dipegang, dengan alasan supaya bisa lebih terjadi interaksi satu sama lainnya. Dan setelah itu semuanya diajak keliling ke kamarnya, termasuk Frida. Tetapi ada satu keanehan, yaitu di mana di setiap sudut ruangan terlihat selalu ada bunga warna merah. Dan juga di dalam kamar tersebut disediakan lipstik dan parfum yang nantinya digunakan pada saat acara berlangsung. Dan Frida pun juga berkenalan dengan seseorang nenek tua yang ada di sana, yang dimana di tangan nenek tersebut terlihat ada tato bergambar ular. Wait, you forgot your... Singkat cerita, acara pun dimulai di hari pertama, di mana semua para gadis diharuskan memakai pakaian atau dress code berwarna putih. Dan hal tersebut sangat membuat para gadis jadi terlihat lebih cantik dan glamor. Setelah itu, pada keesokan harinya, beberapa dari mereka terlihat menikmati jemur pagi sambil menikmati minuman koktail yang sudah disiapkan.
Sementara Camilla dan Heather terlihat juga menikmati rokok dalam tanda kutip yang membuat mereka sampai keenakan dan lupa diri. King pun sedang asik menikmati vape yang merupakan hobinya. Kemudian scene pun berpindah lagi di mana Frida diajak berkeliling oleh King sambil melihat bunga merah yang ada di mana-mana. Tetapi ada satu hal lagi yang membuat Frida sangat bingung, di mana dia melihat si nenek yang ditemui sebelumnya sedang membunuh ular. Sadar akan kecurigaan Frida, King pun memberitahukan bahwa di pulau tersebut banyak sekali ular, jadi pekerja diharuskan untuk memburunya. Singkat cerita, di malam harinya, waktu untuk bersenang-senang pun tiba kembali. Mereka semua disuguhi makan malam mewah yang telah disediakan. Tetapi ada satu orang yang belum makan, yaitu Frida. Karena Frida sedang kebingungan kenapa ada bercak merah di baju miliknya. Seketika Frida pun langsung mengabaikannya dan langsung bergabung ke dalam pesta tersebut sambil bersenang-senang. Yang dimana diketahui bercak merah di baju Frida pun tiba-tiba hilang seketika. Pada keesokan harinya mereka semua menikmati lagi indahnya pagi sambil sarapan dan banyak melakukan aktivitas, hingga pada akhirnya Frida kembali melihat dengan sangat curiga kepada si nenek yang tengah berburu ular. Dan malam pun kembali tiba dengan keadaan dan suasana yang sangat bebas. Mereka semua mabuk dan bersenang-senang kembali. Aktivitas di pulau tersebut selalu sama, di mana pagi dan malam selalu hanya bersenang-senang. What is that? Is that like strawberry? I just don't know where it went. You want this? Dan pada suatu pagi, karena kedekatan Frida dan King, hal tersebut sangat membuat Sarah cemburu. Ditambah lagi Jess yang sudah sangat tidak nyaman berada di pulau tersebut. Di saat semua orang mulai lagi dengan aktivitas pestanya, tiba-tiba ada satu ular yang menggigit Jess, sampai semua orang mendekatinya, hingga King pun memutuskan untuk membunuh ular tersebut. King pun menjelaskan bahwa ular tersebut berbisa tetapi tidak berbahaya. Jess pun sudah mulai curiga ada keanehan dan hal yang disembunyikan dari tempat ini. Hingga di saat yang lainnya sedang menikmati pesta, Jess yang tidak ikut pesta tiba-tiba hidungnya mengeluarkan darah. Hingga keesokan harinya ketika Frida sedang berjalan, Frida menemukan tas merah yang selalu disiapkan Stacy. Lalu Frida masuk ke dalam ruangan di mana ditemukan banyak sekali tas merah yang belum tahu ditujukan untuk siapa tas tersebut. Hello? Oh. Tidak lama si nenek tua pun keluar dari ruangan tersebut dan menawarkan minuman bisa ular yang selalu diburunya. Oh, don't worry, I won't tell. Hide this. Setelah itu pada saat Frida, Camilla, Heather, dan Sarah sedang bersantai, Frida pun menanyakan di mana keberadaan Jess. Tetapi mereka semua menjawab tidak tahu siapa Jess. Akhirnya Frida berusaha mencarinya ke sana kemari, tetapi tetap tidak ditemukannya Jess. Frida pun kembali ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Sarah pun datang. Sarah pun akhirnya percaya cerita Frida bahwa sosok Jess memang ada sebelumnya.
karena melihat adanya korek kuning bertuliskan nama Jess. Frida juga menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan parfum yang selalu dipakainya selama ini, di mana parfum tersebut bisa membuat seseorang hilang ingatan dan hanya minuman bisa ular saja yang bisa mengembalikan ingatannya. Frida pun mengajak Sarah untuk bertemu dengan si nenek tua supaya juga minum bisa ular tersebut. Sarah dan Frida pun akhirnya bekerja sama untuk menaruh bisa ular tersebut ke dalam minuman Camilla dan Heather, dan mereka pun sedikit demi sedikit mulai kembali ingatannya. What's in these? Snake venom. Slam it, girlfriends. Tidak luput, Stacy pun juga diberikan minuman bisa ular oleh Frida. Dan setelah itu Frida pun langsung segera ke kamar King untuk mencari handphone mereka. Selagi King dan para laki-laki sedang pergi memancing, Frida sibuk mencari handphonenya. Tetapi tidak selang berapa lama, rombongan King dan laki-laki lainnya telah tiba. Hal tersebut sangat membuat para wanita panik dan segera membuat tanda ke Frida untuk segera pergi dari kamar King. Dan pada saat Frida menemukan handphonenya, ternyata semua handphone tidak ada sinyalnya. Dan King tidak butuh waktu lama sudah berada di dalam kamarnya. Akhirnya Frida pun bersembunyi di bawah meja. What are we gonna do? I'm gonna get some water. Stand. Frida yang ingatannya sudah kembali akhirnya ingat dengan jelas bahwa Jess telah dibunuh oleh King. Stop moving! We're doing this or what? Damn it, this. Tak lama Frida pun berhasil keluar dari kamar King dan segera bergabung dengan teman-temannya, sembari mengasih tahu bahwa handphone mereka semua tidak ada sinyal. You. No. Dan ketika malam pun kembali tiba, di saat mereka berkumpul untuk makan, Sarah pun yang ingatannya sudah kembali akhirnya mengetahui bahwa selama ini para laki-laki yang ada di sana telah memperkosa para wanita tanpa aturan dan bisa memilih wanita manapun untuk diperkosa. Setelah semua para wanita ingatannya kembali, akhirnya mereka sepakat untuk membunuh satu persatu laki-laki yang ada di sana. Tetapi King juga melakukan perlawanan dengan memburu para wanita tersebut hingga hanya tersisa Frida dan Sarah. Dan ternyata Frida tiba-tiba teringat bahwa kejadian dia pernah berada di pulau tersebut bukan untuk yang pertama kalinya terjadi. You having a good time? Don't open the door. Okay. Brunch is so Di saat King sedang sibuk berusaha untuk membunuh Sarah, Frida pun dengan cepat memasukkan cairan parfum ke dalam vape milik King, hingga pada saat King sedang menghisap vape-nya, King langsung tidak ingat apapun.
Akhirnya King pun dibiarkan hidup dan Pulau Hunian itu terbakar. Singkat cerita, setelah kejadian itu, semua acara di yayasan milik King kembali diadakan. Tetapi sekarang sudah berubah, di mana Frida sekarang sudah menjadi istri King, dan King terus menggunakan cairan parfum pada vape-nya yang membuat King berubah total. Dan King pun sekarang sangat mengagumi Frida, dan film pun berakhir. Sampai bertemu di film-film berikutnya. Dukung terus channel ini dengan cara ditekan tombol subscribe. Karena tanpa kalian channel ini bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa.